berdiri di pinggir jalan, di sudut jalan, menunggu jemaat Tuhan untuk hadir ibadah. Dan saya berdoa semua jemaat terus semakin berusaha sungguh-sungguh untuk tidak akan pernah terlambat, kecuali ada masalah tertentu yang tidak bisa dihalangi, tidak bisa diatasi. Entah itu ban kempes atau apa biasanya? Macet. Macet. Saya kan toleh-toleh, lihat kanan kiri, memastikan semua aman. Tiba-tiba dari ujung kanan sana berjalanlah anak kecil kira-kira 5-6 tahun, perempuan. Loh, itu anaknya siapa? Itu saya mikir ini. Jalan mengarah ke sini. Tak lihat-lihat kok nggak kenal saya, bukan anak jemaat, bukan cucunya jemaat. Tiba-tiba akan nyebrang dan terlihat juga oleh teman kita yang jaga parkir, Mas Yudo. Ya. Nah, kami berdua nyamperin anak ini. Kami sama-sama tanya, mau kemana? Sambil nangis ternyata. Cari mama. Loh, mama mana? Pergi katanya. Papa mana? Kerja. Loh, rumahnya di mana? Itu yang biru itu. Nah, lalu Mas Yudo itu mengantar. Pulang. Bahaya di jalan ini. Nah, ini saya belum tahu pasti ya. Pergi kemana? Entah pergi sebentar beli nasi atau ke pasar atau minggat kah? Adakah ibu-ibu, istri-istri yang pernah minggat? Hari ini hari spesial, hari Ibu kita Kartini. Saya sangat buka topi hormat untuk kaum perempuan, kaum wanita, ibu-ibu, pejuang-pejuang dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, pelayanan. Wah, katanya GPPS gereja perempuan-perempuan semua. Perempuan-perempuan suka berdoa, perempuan-perempuan suka beribadah. Maaf, saya laki-laki ya. Di mana laki-laki? Oh enggak, sekarang GPPS juga punya arti juga. Gereja pria-pria semua. Oh, gereja pria dan perempuan semua. Di 1 Timotius 2 ayat 8 mengatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Wow. Bapak-bapak, laki-laki, suami-suami, kita buat sejarah baru ya. Kita suami-suami, laki-laki, pria-pria, bapak-bapak menjadi bapak-bapak, pria-pria, laki-laki yang terkenal suka berdoa. Bapak-bapak katakan amin. Haleluya. Kita lihat kisah para rasul 18 ayat 27. Kisah Rasul 18 ayat 27. Karena Apolos, minta maaf ya bapak-bapak ya. Ibu-ibu jemaat. Tadi saya membaca 1 Timotius 2 ayat 8. Mungkin ada yang sudah berusaha cari 1 Timotius 2 ayat 8. Belum ketemu, sudah saya akan bacakan kisah para rasul. Tadi saya hanya singgung aja. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi, sama-sama baca, menjadi apa? Menjadi seorang yang
sangat berguna. Katakan sama-sama, sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Apolos pandai bicara, fasih bicara. Puji Tuhan. Yang punya lidah, punya mulut, Tuhan bisa pakai. Ya, fasih lidah, pandai bicara, berkata-katalah seperti sedang menyampaikan firman Tuhan. Sering dengar, sering baca, sering dengar firman Tuhan, maka yang keluar adalah firman Tuhan juga. Yang keluar ini sesuai sama seperti yang ada di dalam. Isinya apa, keluarnya apa. Isinya manis, keluarnya manis. Isinya yang sering dimasukkan firman, maka yang keluar firman. Dan Apolos terkenal ini, suka belajar kitab-kitab suci, sangat mahir kitab suci. Siapa? Apolos, sama-sama katakan Apolos. Nah, enggak ada jemaat di sepanjang namanya Apolos. Saya pesan Bapak Ibu, kakek nenek, kalau punya anak, punya cucu, kasih nama Apolos ya. Dan tidak jemu-jemu membuktikan, suka bercerita, suka bersaksi, dan ini tidak jemu-jemu, selalu sering senantiasa membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus anak Allah. Yesus Allah yang menjadi manusia, yang dinanti-nanti seluruh umat manusia di muka bumi ini. Yesus adalah manusia sejati. Yesus adalah Allah sejati. Manusia sempurna yang bisa menebus seluruh umat manusia yang berdosa. Harus korban yang sempurna, dan itu adalah Yesus. Itu Apolos. Dan Alkitab menuliskan bahwa Apolos itu muridnya Bapak Aquila dan Ibu Priskila. Sama-sama katakan murid. Murid. Aquila dan Priskila itu guru. Pembuat tenda. Mirip seperti Rasul Paulus. Dan juga rekan kerja Paulus. Pak Aquila dan Bu Priskila. Sahabat Paulus. Pejuang dalam pelayanan. Pendukung pelayanan Paulus. Itu Aquila dan Priskila. Yang juga memuridkan Apolos. Apolos yang pandai bicara tadi. Yang juga mahir kitab suci. Kita tahu bukan? Paulus dan Apolos, senior dan junior, pernah gak sekata, gak sepikir, gak sepaham, beda pendapat, pernah clash, pernah ribut lah. Senior dan junior. Yang tua dan yang muda. Tapi hebat. Di Alkitab kita bisa menemukan perkataan Paulus, Rasul Paulus, senior, orang tua yang dituakan itu punya kata-kata yang bijaksana loh. Meskipun pernah beda pendapat, pernah clash, pernah gesekan. Apa tulisan Paulus yang terkenal? Aku menanam, kata Paulus. Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Wow. Jadi jangan sampai jadi pelajaran ya. Jangan sampai kita ketika clash, gesekan dengan seseorang, lalu pikiran kita langsung berubah semua. Semua orang itu jelek, baik jelek, kelihatan jelek semua, jadi jelek semua gitu. Satu tetes tinta merusak susu sebelanga. Enggak. Mana yang baik-baik diakui. Mana yang enggak baik ya dibicarakan baik-baik. Sekali lagi kita kalau beda dengan seseorang enggak harus semua sama ya. Ya. Kalau enggak baik perilakunya, sikapnya, ya sama-sama
saling memperbaiki, saling mendoakan, saling membangun, saling menasihati tentang perilaku dan sikapnya. Yang jelek, sikap, perilaku diperbaiki. Benci yang gak baiknya, perilakunya, perbuatannya. Jangan orangnya. Sama-sama katakan jangan orangnya. Iya. Mengasihi orangnya. Supaya yang bersalah, berdosa, supaya bertobat. Mengasihi orangnya. Benci dosanya. Cinta orangnya, kasihi orangnya, benci dosanya. Katakan amin. Jangan sampai kita benci orang karena orang itu berpotensi besar mengalahkan kita. Berpotensi besar bisa lebih baik dari kita. Berpotensi besar bisa lebih berhasil dari kita. Lalu kita benci orangnya. Dijauhkan kiranya oleh Tuhan dari kehidupan kita ya. Ya, halo, selamat pagi. Saya sedang di gereja. Saya sedang dengarkan firman Tuhan. Mohon jangan diganggu, ya. Lama kita nggak saling mengingatkan untuk periksa HP kita ya. 2 minggu lalu itu saya khotbah, selesai khotbah lalu turun, saya periksa HP kita, HP saya, belum saya silent loh. Untung nggak bunyi di mimbar ini ya. Coba sama-sama lihat HP kita. Masih belum di silent? Ya. Jangan dipendelii ya, jangan dilihat terus. Kita semua pernah salah ya. Jemaat, para pelayan Tuhan, kita ini anggota tubuh Kristus. Kita harus selalu terhubung. Kita harus selalu saling membutuhkan. Kita harus selalu saling memikirkan berkata dia, mereka lebih penting daripada kita. Ya, sama-sama penting lah. Perkataan Paulus sekali lagi saya ulang. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Gak baik ingin hebat sendiri, ingin dipuji sendiri, ingin diakui, diunggul-unggulkan orang banyak sendiri. Gak suka orang lain hebat, gak suka orang lain berhasil, gak suka orang lain pinter sama seperti kita. Gak bagus gak sehat. Filemon 1 ayat 11. Saya terus berdoa di gereja kita, yang senior, junior bergandengan tangan melayani Tuhan. Yang tua, yang muda bergandengan tangan melayani Tuhan. Ada yang orang tua bisa lakukan, orang muda tidak bisa lakukan. Ada orang muda bisa lakukan, orang tua tidak bisa lakukan. Nah, kerjasama, sama-sama katakan kerjasama. Kita tim. Jangan terus gontok-gontokan yang tua, yang muda, yang senior dan junior. Filemon 1 ayat 11. Dulu memang dia tidak berguna bagimu. Dulu. Tetapi sekarang, sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Wow. Dulu tidak berguna. Sekarang sangat ini sangat membuat kita terharu, tersenyum, senang, bahagia. Dulu tidak berguna, sekarang bisa sangat berguna. Dulu dia tidak berguna, dia Onesimus.
tidak berguna bagimu, bagi Filemon. Tapi sekarang sangat berguna, baik bagi Filemon maupun bagi Paulus. Ada barang-barang tertentu di sekitar kita, botol, gelas, tas. Itu dulunya itu sampah. Barang-barang rombeng, barang-barang bekas yang numpuk, yang bau, yang kotor. Tapi ketika diproses, didaur ulang, bisa berguna, kita pakai, kita gunakan. Dulu tidak berguna, tapi ketika diproses, didaur ulang, bisa sangat berguna. Harus mau diproses. Dulu dia tidak berguna. Onesimus itu dulu budak. Lebih dari pembantu zaman sekarang, lebih rendah. Hamba, budak. Maaf, zaman dulu seperti binatang, budak. Tidak dihargai. Dulu. Mungkin pernah mencuri, dulu. Sempat dipenjarakan. Ketemu Paulus, dididik, dibimbing, dimuridkan oleh Paulus. Jadi anak rohani Paulus. Mau belajar, mau jadi murid. Ketemu dengan orang yang tepat. Tak terpakai, tidak berguna, bisa dipakai, bisa digunakan, bisa sangat berguna. Mau belajar, mau dimuridkan, mau dibentuk, mau diproses, mau berubah, mau bertobat. Menjadi anak rohani, menjadi saudara. Bahkan sejarah gereja menuliskan Onesimus menjadi pemimpin gereja di Kolose. Merinding saya. Jadi kalau lihat orang tak berguna, jangan terus dipandang remeh, terus dipandang rendah, terus dihina, jangan ya. Oh, barang rongsokan ini bisa sangat berguna loh di kemudian hari. Katakan amin. Katakan amin. Boleh ya, Tuhan ingin kita semua menjadi seperti Paulus yang tidak berguna bisa menjadi sangat berguna. Kita tidak berguna itu karena banyak hal. Karena lingkungan, karena keluarga, karena teman-teman, karena orang tua, salah mendidik. Kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Jadi semangat, kita semua selalu ada harapan ya. Nah, lagu lama, Yesus harapan jiwaku. Jangan putus harap ya, jangan putus asa. Dalam Tuhan selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Sama-sama nyanyikan lagu. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus
harapan jiwa. Sekali lagi, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas hidupku. Beri selamat suka dalam hatiku, Yesus harapan jiwa. Tuhan ingin kita yang masih merasa tidak berguna, jangan terus terpuruk. Memang aku ditakdirkan tidak berguna, ya sudah gini nih aku wis. Bobrok memang aku nih, rusak memang. Ya sudah segini wis, sampai mati gini terus. Jangan. Tuhan ingin kita menjadi tanda-tanda keajaiban bagi banyak orang ya. Selain sakit bisa sembuh, tidak berguna bisa menjadi sangat berguna ini loh. Nah, meskipun ini bukan rumah duka, tapi saya singgung tentang kematian ya. Bolehlah nanti kita pesan sama anak cucu, nanti kalau meninggal dimakamkan, kita tulis di batu nisan itu, orang yang sangat berguna gitu. Apa? RIP ya. Rest in peace. Rest in peace. Beristirahat dengan tenang, dengan damai. Sudah selesai gitu. Terima kasih Tuhan. Mengakhiri garis finish. Mengakhiri pertandingan dengan baik. Menjadi orang yang sangat berguna. Bangkit Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan. Inginkan nanti anak-anak cucu-cucu kita itu bangga sama kita. Ya sudah dulu, ya dulu. Yang penting sekarang. Loh, tadi Apolos, terus Onesimus, laki-laki. Loh, perempuan mana? Ini kan hari Kartini. Ya sabar. Nah, sekarang kita lihat Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Tante Tabita sekarang sudah di Kutisari, tetap setia. Karena sudah tua, jauh ya. Jadi yang dekat aja ke gereja Kutisari. Nah, boleh punya anak perempuan, cucu perempuan Tabita. Tidak ada sekarang ya. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Sama, Tabita, Dorcas. Perempuan itu apa? Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Doa kita semua ya. Jemaat sepanjang jemaat Tuhan. Jadi orang-orang yang terkenal. Banyak sekali berbuat dosa. Banyak sekali berbuat jahat. Ya sudah, dulu. Sekarang terkenal suka banyak berbuat baik.
ada bendera putih, ada salib. Loh, Mas, Mbak, siapa yuk mati? Oh, Bapak yuk. Loh, mati. Loh, mau ngapi mati. Baik. Loh, kok mati? Nah, gitu loh. Jemaat Tuhan. Nama Pak Nofli. Sing lelek kok gak mati-mati, sing jahat gak mati-mati. Sing apik, sing baik kok cepat mati. Makanya jangan berbuat baik, cepat mati. Ya ndak gitu ah. Duh, tapi kan enak toh Pak, meninggalkan dunia yang penuh dengan air mata, penderitaan, bertemu dengan kekasih jiwa. Cuma yang ditinggal ini yang nangis ya. Pilihan di tangan kita ya. Kita mati mau ditangisi orang atau gak ditangisi. Kok gak biyen mati. Tak tenteni gak mati-mati. Cek suwe nih. Oh gak enak Tuhan ampuni. Tuhan darah Yesus. Enggak, saya bukan mengolok-olok. Enggak. Kita sama-sama ya. Ingin jadi orang yang banyak berbuat baik. Dan ketika mati ditangisi banyak orang gitu. Ya kalau merasa disinggung, dirasani, ya bertobat gitu loh. Gitu. Ya, nanti kembali lagi sesi 2 ya kawan ya. Ya terima kasih ya sudah meresponi kata-kata saya supaya tidak ngantuk ya. Dulu tidak berguna, sekarang sangat berguna. Dulu jahat, sekarang baik. Ya puji Tuhan panjang umur, tapi tidak harus panjang umur 120 tahun. Tidak harus, kalau Tuhan izinkan ya puji Tuhan. Yang penting sehat ya. Tapi yang penting loh jadi orang yang sangat berguna. Banyak berbuat baik. Oh permisi ya Bapak Ibu ya. Junjungan kita. Kekasih jiwa kita. Yesus Kristus. Umur berapa? 33. Tua atau muda? Meskipun muda tapi sangat berguna. Banyak berbuat baik. Membimbing, mengajar, memuridkan, teladan, jadi teladan. Muda tapi jadi teladan bagi banyak orang. Masuk desa, keluar desa, masuk kota, keluar kota. Menyelamatkan, menyembuhkan, menolong, menguatkan. Mau soro, menderita demi kebenaran. Terus mencintai, terus mengasihi orang yang baik. Mengasihi orang yang apa? Enggak, mengasihi orang berdosa. Mengampuni orang yang jahat. Mudah tapi luar biasa. Oh, ambil kata-katanya dari SS, radio SS. Mudah tapi luar biasa. Yang senior-senior, maaf, yang tua-tua, om, tante, mak, engkong, perlu ya minta maaf sama anak muda. Maaf ya, tua tapi tidak tahu diri. Karepe dewek, maunya sendiri, mau menangnya sendiri, otoriter. Tidak bisa jadi teman, jadi sahabat untuk anak muda. Tukaran terus.
Makanya aku gak senang cerita sama Pak Gembala, sama Pak Pendeta. Gini nih, nanti dibawa di mimbar, dicerita-ceritakan, disinggung-singgung. Loh, maaf Bapak Ibu ya. Sebelum Bapak Ibu tersinggung, saya sendiri sudah tersinggung dulu. Loh, yang tersinggung bukan cuma tua-tua senior-senior. Loh, Pak Pendeta juga tersinggung, Gembala juga tersinggung. Maksudnya yang tersinggung, yang ditegur, ya bertobat gitu loh. Kalau memang salah, ya bertobat. Kalau enggak, ya sudah. Bantulah orang yang salah gitu loh. Alkitab berkata, yang rohani membantu menolong yang kurang rohani gitu. Yang lebih rohani bukan menjelek-jelekkan yang kurang rohani. Semakin menginjak-injak yang kurang rohani. Enggak, justru yang menolong gitu loh. Kesalahan satu orang, kesalahan kita semua. Satu anggota sakit, semua ikut sakit gitu loh. Ya kan? Ingat, kita anggota tubuh Kristus. Seperti beberapa minggu yang lalu ini, jari manis kiri saya cantengen. Ada kayak mata itu yang kuning itu. Waduh, cekot. Kan saya berusaha mengobati toh. Semua turut merasakan, mata melihat, ya toh. Mulut, aduh yang toh sakit yang, tolong yang. Gitu. Tangan ngambil obat, kaki jalan gitu. Itu kan yang sehat kan gitu. Yang normal ya. Yang enggak normal gimana? Makan itu, gara-gara kamu ya, aku gak iso pelayanan nih. Loh, gini. Jadi yang sakit ditolong yang sehat, yang kurang rohani ditolong yang kurang rohani ditolong yang lebih rohani gitu. Yang junior ditolong yang senior gitu. Yang senior ya enggak boleh terus siapa kamu si arek ijo junior macam-macam nasihat-nasihati saya, ngajar-ngajar saya. Kamu belum lahir saya sudah hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak gitu ya. Enggak pantas kamu, muda. Moro-moro loh, wis tuwek. Oh, wis telat loh ya. Makanya jauh sasik terus. Banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ayat 39 lompat ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas. Jadi mati ini orang baik ini. Dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian. Ini baju buatan Tante Dorcas, Bu Dorcas ini loh. Oh mati, nanti siapa yang buatkan aku baju lagi? Baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Doa kita sama-sama ya, semua kita, semua keluarga kita, anak cucu kita terkenal banyak berbuat baik. Melakukan yang bisa kita lakukan, memberi apa yang kita punya. Jangan niru-niru orang lain. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Allah percuma Pak Pendeta, aku kasih ini kepada orang lain. Allah apa artinya ini? Nggak kira aku dapat pujian. Oh enggak. Bukan masalah jumlah, bukan masalah besar kecil, bukan. Bukan sekedar, bukan masalah kita akan dipuji orang atau tidak. Bukan masalah kita diberi pengakuan oleh orang lain. Oh kamu baik ya, bukan soal itu. Tuhan Maha tahu. Tuhan yang memuji kita.
Kita berbuat baik bukan supaya orang lain berkata, oh kamu baik. Enggak. Kok haus pujian ya. Tapi jujur, sebagian kita memang juga kurang pujian juga. Ya, kita manusia, kita butuh pujian. Orang tua, jangan berat memuji anak cucu kita ya. Kalau sudah menolong, sudah berbuat baik, sudah memberi, pujilah. Gitu. Kalau nanti anak cucu kita haus pujian. Ada masih banyak tentang perempuan. Cukup lah ya. Satu lagi ya. Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, ini kehidupan bersama junior dan senior lagi nih. Menantu dan mertua. Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi mertuanya kepadanya, pergilah anakku. Senang sekali melihat mertua dan menantu rukun. Oh, enggak gampang loh, mertua perempuan dan menantu perempuan. Biasanya kayak anjing sama kucing. Gak ono bener wong. Gak kerasan aku seminggat aja. Ngene keliru, ngono keliru. Diam salah. Ngomong salah. Ngasih salah, gak ngasih salah. Kau ono bener wong. Dulu. Hah? Sekarang masih? Enggak, Pak. Pulang gereja sudah. Enggak. Memang enggak gampang berubah. Memang gampang berubah. Memang mudah tak bertobat. Roh Kudus, Tuhan tolong. Kalau bukan karena Tuhan. Wangel. Hati batu. Tuhan bisa ubah hati daging ya. Pergilah anakku. Tidak menyesali nasib. Itu Rut ya. Tidak cari kambing hitam. Aku menderita ini gara-gara. Enggak. Sudah bersahabat dengan penderitaan, dengan masalah, dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Sudah wes apa yang bisa aku kerjakan, aku lakukan. Sebisa. Sudah syukuri hidup ini. Enggak cuma kita yang menderita. Orang lain juga menderita. Banyak orang menderita. Biasanya orang yang menderita itu biasanya tambah kuat ya. Enggak cengeng. Enggak manja. Maaf ya. Anaknya orang konglomerat kaya raya. Semua ada. Semua makanan ada yang menyediakan. Sepatu, baju ada yang menyediakan. Ke sekolah sudah ada yang jemput, antar jemput. Semua tersedia. Istilahnya, tidak ada satu tetes keringat yang keluar. Ya. Kamar AC, ruang tamu AC, ruang TV AC, ruang belajar AC, mobil AC, di sekolah AC, semua AC semua. Mapan semuanya, Pan. Maaf, kalau enggak diproses, enggak dididik, enggak diajar mandiri. Manja terus, bahaya. Lemah, rapuh. Rajin, enggak gengsi-gengsian. Setia dalam perkara kecil. Memungut. Leles. Tetap bersama mertua yang miskin. Tetap melayani
mertua yang miskin. Tetap hormat sama mertua yang miskin. Wow, ini luar biasa ini. Menantu perempuan yang luar biasa. Karakternya bagus. Maaf ya Bapak Ibu, jujur. Menantu-menantu perempuan, kalau punya mertua yang kaya, hormat. Kalau miskin, dibentak-bentak. Tidak dihargai. Tuwek, ngerepoti. Kapan mati? Maaf ya, maaf. Aduh Tuhan ampuni. Kok Pak Pendeta ngomong gak baik di mimbar ini. Tapi sehari-hari kenyataannya gitu loh. Maaf ya, di gereja putih-putih kayak malaikat. Sungguh indah kau Tuhan, angkat tangan. Maaf ya, keluar gereja kayak setan. Maaf. Mempermalukan nama Tuhan. Mertua kalau lihat YouTube, anaknya pelayanan di mimbar. Munafik. Oh, jemaat, gak gampang loh pelayanan di mimbar ini. Saya juga berjuang. Saya bisa tetap berdiri sekarang ini ya karena doa jemaat, karena doa mama, orang tua, istri. Gak gampang lo khotbah di depan istri, anak-anak. Rut 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Mertua yang bagus, yang baik. Senang melihat menantunya bahagia. Ada berapa banyak mertua-mertua senang menantunya menderita. Syukur kapon. Aku sana gak seneng mbek awakmu iku. Aku biyen ajane gak ngrestui kawin mbek anakku. Kok enak seneng, aku soro uripku, susah hidupku. Kok enak kamu seneng ya? Oh. Mertua susah ingin menantunya susah. Mertua menderita ingin menantunya menderita. Jangan loh. Jangan, enggak baik, sehat, enggak sehat. Mertua yang baik ingin menantunya juga baik, seneng, bahagia. Apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Ini baru mertua senang melihat menantunya bahagia. Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Kok cek jahat ya? Puji Tuhan diberitahukan kepada kita yang masih hidup. Supaya kita jadi sangat berguna. Jangan tidak berguna, itu maksudnya, bukan jahatnya. Puji Tuhan masih mendengar firman ini. Campakkanlah hamba yang tidak berguna. Sudah dipercaya oleh Tuhan, sudah diambil, dipercaya, dikasih kepercayaan, diberi harta, diberi talenta. Kamu dulu dari tempat sampah, kamu dari selokan, tak ambil, kamu budak, tak, ayo ikut aku, kasih kerjaan, kepercayaan.
Kenapa kok ada kata-kata campakkanlah hamba yang tidak berguna? Karena hamba yang tidak berguna mengubur talenta, harta, menyembunyikan talenta, harta yang dipercaya oleh tuannya. Seharusnya dikembangkan, seharusnya menghasilkan laba. Kok iri sama yang punya 5, iri sama yang punya 2. Aku 1, Tuhan gak adil. Loh, kita ini selalu bicara adil, gak adil. Aduh, kalau bicara soal kalau Tuhan mau adil-adilan ya, mati kabeh kita ini. Dikasih iri, gak dikasih medit. Dikasih banyak, kok banyak kesel aku nih, capek. Aduh, ngelola banyak emang gampang. Loh, ngomel. Sedikit, katanya kok sedikit. Kok enggak banyak, repot. Miskin kata miskin. Kaya, foya-foya. Mengumbar hawa nafsu. Enggak takut akan Tuhan. Miskin, Tuhan, mana Tuhan katanya engkau sanggup memberkati aku, mengangkat aku. Kok aku sih miskin? Loh, miskin salah, kaya salah. Selagi masih hidup, bernafas, bergerak, punya ini dan itu, semua gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu, simpan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan mengizinkan firman-Mu hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, kuasa firman Tuhan terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentar kami akan kembali ke tempat masing-masing. Terus percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah kasih karunia Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih. Kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang Esa. Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ada pengumuman gereja.